Halo semua, kembali lagi di channel saya, di channel YouTube saya bersama saya Nakamsia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai file NAT, di mana NAT memiliki definisi Network Address Transmission yang berfungsi untuk mentransfer IP private di IP public. Jadi, maksudnya ini merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. Jadi, ketika kita buka topologi kita pernah konfigurasi firewall NAT. Ketika melakukan konfigurasi di Internet Gateway. Jadi, firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada file mikrotik kita. Jadi, bisa kita buka menu IP-nya firewall. Nah, NAT di sini merupakan salah satu fitur yang bisa digunakan. Nah, kita akan bahas untuk jenis NAT-nya. Ketika kita lihat untuk jenis NAT itu ada dua tipe yang bisa digunakan. Ada yang namanya SRC NAT dan juga ada yang namanya DST NAT. Kita bisa buka pada window kita. Di sini kita buka yang NAT. Ketika kita buka rule yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi di bagian general itu kan ada chain, yaitu SRC NAT dan juga DST NAT. Nih. Jadi inilah dua tipe yang terdapat pada fitur firewall NAT kita. Jadi apa sih perbedaan keduanya? Jadi kalau SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin akses ke internet. Sedangkan kalau DST NAT itu kebalikannya, ada jaringan dari luar ingin masuk ke jaringan klien. Jadi cara kerja firewall NAT itu sama if then ya. Di sini ada general dan action. Jadi di if-nya itu di bagian chain-nya itu ada tipe apa yang akan digunakan, apakah SRC NAT ataupun DST NAT. Nah, di bagian then atau action-nya itu apa yang akan dilakukan, apakah akan melakukan masquerade ataupun lainnya. Jadi kita bahas dulu untuk jenis yang pertama, yaitu SRC NAT. Untuk SRC NAT, action yang bisa digunakan adalah ada dua, yaitu ada masquerade dan juga SRC NAT. Jadi kalau masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan yang SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Berarti perbedaannya itu antara static dan dynamic. Jadi kesimpulannya, kalau yang masquerade itu bisa menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Jadi dia kaitannya antara dynamic. Kemudian kalau kita menggunakan SRC NAT, maka menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Nah, perlu diketahui bahwasanya router mikrotik kita bisa mendapatkan IP public pada router yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic ataupun statik tergantung pada ISP-nya. Jadi, kalau kita simpulkan bahwasanya jika IP public mikrotik kita hanya bisa mendapatkan secara dynamic dan static, maka action yang bisa digunakan adalah masquerade. Tapi kalau misalkan mikrotik yang kita gunakan hanya bisa menggunakan statik saja,
maka action yang bisa digunakan adalah srcnet. Selanjutnya yaitu action srcnet pada jenis srcnet. Jadi kapan sih penggunaan srcnet? Jadi kita bisa buka aja mailbox-nya. Kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Di bagian NAT-nya, ini kan merupakan rel yang sudah kita buat pada bagian Internet Gateway. Kita cek, nah ini kan menggunakan masquerade. Berarti dia menggunakan kumpulan IPv4 yang ini ditranslate menjadi satu IP public dynamic. Jadi acak gitu ya. Nah, kapan menggunakan srcnet? Jadi kalau kita pilih yang srcnet, itu dia tambah menu baru yaitu to address ya. Jadi kalau saya jelaskan di sini, kita pergi ke menu address. Nah, untuk etop 1 pernah kita konfigurasikan. Nah, ini untuk /24 itu kan ada banyak yang bisa digunakan, yaitu 256. Kalau dikurangi dengan IP network dan IP broadcast, maka yang bisa digunakan adalah 254. Nah, bayangkan apabila kumpulan IP statiknya itu tidak hanya 142, misal ada 143, 144, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita praktikkan di sini. Bisa kita buat 4 aja ya. Jadi kita klik yang add ini. Ini kita tulis aja. Jadi IP public yang ya walaupun yang ini bisa kita lihat ini tuh IP privat gitu ya. Kita bisa tulis di sini 192, 168, 43, 143, 142 gitu ya. /24. Lalu kita apply. Terus kita copy. Ini ganti 143. Kita copy lagi. Kita apply lagi copy 144. Ini 144. Dan yang terakhir 145. Oke, udah ya. Jadi di sini saya buka dulu yang NAT-nya. Jadi di sini saya akan jelaskan kapan penggunaan srcnet. Nah, kalau kita menggunakan action masquerade, maka nanti ketika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan itu akan dibagi secara acak, entah itu 143, 144, atau 145. Tapi kalau pakai srcnet itu nanti akan dispesifikan. Jadi kalau misalnya kita ingin spesifikan 144 jadi kumpulan IP privat klien ini, maka dia akan mentranslate menggunakan NAT, sehingga yang keluar ke internet itu adalah 144. Nah, di sini di bagian file kita, di bagian netral, ini kita klik 2 kali. Di bagian actionnya kita pilih yang srcnet. Dan untuk addressnya
Kita tulis aja 192.168.43.144. Nah, artinya kumpulan klien ini ketika ingin internetan maka nanti melewati atau menggunakan 144 ini. Udah kita upload ya, oke. Kita coba ini sih. Oh, nah ini sudah bisa ya. Selanjutnya, jenis tipe ViewNet yang kedua yaitu DSTNet, di mana DSTNet dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal. Sebagai gambarannya, kita buka topologi kita. Jadi, misal ada suatu pengguna, dia ingin terhubung ke internet. Kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, itu pada mikrotiknya bisa tanamkan chain DSTNet. Kemudian untuk chainnya bisa kita sesuaikan, entah itu pakai DSTNet ataupun WD-Range. Nah, untuk sekarang saya akan coba jelaskan action DSTNet pada tipe DSTNet. Di sini saya akan coba kembangkan topologi saya. Di sini tuh asalnya kan ada Linux, tapi sudah saya delete gitu. Kita tambah. Di sini saya akan tambahkan Pantara Docker, di mana Pantara Docker itu kita akan tanamkan web server. Jadi kalau ada pengguna dari internet, jadi dia terhubung ke internet, dia nanti akses ke jaringan, kita aksesnya ke web server gitu. Jadi web server itu dapat berupa Apache dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan yang Apache ya. Untuk deskripsi namanya kita bisa spesifikkan aja menjadi Docker Web Server gitu ya. Kemudian untuk IP-nya, kalau kalian menggunakan DHCP ya DHCP, statik ya statik. Kalau di sini saya menggunakan yang statik. Kita tulis 192.168.88.41/24. Kemudian ini yang default route-nya kita tambahkan 192.168.88.1. DNS-nya kita 8.8.8. Kemudian yang sekundernya ini pilih yang SSH. Kalau udah kita save. Setelah itu kita nyalakan dan sambungkan ke switch. Jadi kalau kita menggunakan action DSTNet, jadinya gambarannya nanti ada pengguna ingin akses ke web server. Tapi karena web server itu IP-nya privat,
Jadi nantinya aksesnya menggunakan IP public MICLATIC, tapi tampilannya menggunakan web server. Nah, itu nantinya bisa menggunakan action yang namanya DSTNet. Kita buka Dockernya. Nah, ini sudah bisa. Kita coba ipconfig enter 1 enter. Nah, ini sudah dapat IP ya. IP-nya 192.168.8841. Lalu untuk gateway-nya kita cek IP route. Enter. Nah, ini juga sudah ada ya. Lalu kita coba ping 88. Ini belum bisa. Karena di bagian VLANet kita tanamkan hanya PVC1 sampai 4 yang bisa internetan. Nah, kita bisa cek di bagian VLANetnya, bagian advanced. Oh, ini sudah tidak ada ya. Apply, oke. Nah, ini berarti sudah bisa internetnya ya. Oke, langsung aja kita praktikan action DSTNet pada tipe DSTNet. Jadi, harapannya nanti ada perangkat yang terhubung ke internet. Jadi, internet di sini adalah Pinetab. Kemudian dia bisa akses jaringan lokal kita. Misal dia ingin akses jaringan lokal, kita ke web server Apache dengan menanamkan action DSTNet pada MICLATIC kita. Jadi langsung kita konfigurasikan aja dengan membuka Winbox, kemudian kita buka dulu. Kemudian ini kan pengguna yang ingin akses ke klien itu pasti lewat creator 1. Kita udah tentukan ketika ada jaringan klien kita ingin internetan, maka dia menggunakan IP 144 192.168.144. Oh, di sini ya, maaf. Kemudian web server kita kan masih menggunakan IPv4. Agar web server bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya si jaringan luar ini akan menggunakan IP public si MICLATIC yang udah statik yaitu 144. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan di sini adalah si web server. Oke, langsung aja kita buka menu filenya. Di bagian NAT ini kita tambahkan RA baru. Jadi RA baru ini digunakan ketika ada perangkat baru ingin internetan dan nantinya dia akan menggunakan IP public si MICLATIC. Di sini di bagian generalnya kita pilih yang DSTNet. Lalu untuk bagian protokolnya kita pilih yang TCP.
Ini. Kemudian di bagian DST portnya kita isikan 281. Lalu DST address-nya kita masukkan 192.168.43.144. Kemudian di bagian action-nya kita pilih yang DST NAT. Kemudian di bagian to address-nya ini isikan IP address-nya si web server gitu ya. Ini kan tadi 8841, kita tulis aja 192. Kemudian portnya kita masukkan 80. Itu kata apa ya? Oke. Nah, action selanjutnya yaitu redirect pada jenis type DST NAT. Tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan terkait konsep DNS. Jadi, kepanjangan DNS itu adalah Domain Name Server. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Domain Name Server atau DNS? Dan kenapa kita memerlukan sebelum lanjut ke action redirect? Ketika kita lihat, apalagi kita di sini memiliki 2 server ya. Dan jika kumpulan klien kita ingin akses ke server tersebut, kita bisa ping melalui IP. Tapi permasalahannya, bagaimana jika kita memiliki server lebih dari 2? Berarti akan kesulitan jika kita menghafalkan IP address-nya. Maka dari itu bisa menggunakan service yang namanya DNS. Jadi dia itu mentranslate IP ke domain. Jadi bisa kita gambarkan ketika klien ingin akses ke server yang ada, maka kita aksesnya menggunakan domain, tidak menggunakan IP. Tapi cakupannya itu hanya LAN ya, atau local area network. DNS yang akan kita buat pada MikroTik tidak akan kita reset ke internet. Selanjutnya kita pergi ke Winbox, lalu buka menu IP dan firewall. Nah, buat menu filterer ini kita disable aja biar gak mengganggu gitu ya. Terus yang NAT biarkan aja ya. Address list. Nah, yang address juga biarkan aja. Lalu kita close dulu. Nah, untuk konfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP, lalu DNS, yang server 1 kan 192.168.88.2. Coba kita lihat lagi ya. Oh, ini kayaknya tadi mati ya. IP 192.168.88.2 192.168. Nah, masukkan ya ether 1. Kita lihat dulu di sini IP address ether 3 maksudnya ya.
8871. Nah, tadi kan yang chapter 1 itu 192, 168, 88, 2. Kemudian yang chapter 2 ialah yang web server Apache dan IP-nya 192.168.43.144. Goals-nya nanti untuk yang 88.2 kita namakan domain dengan yang kita mau. Nah, di sini kita checklist dulu yang ininya, the allow. Kita masukin 888. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa daftarkan domain-domain kita, bisa klik yang namanya static yang tadi. Nah, di sini namanya saya kasih server 1 gitu ya. Titik domain titik mydomain.com. Nah, addressnya kita masukkan yang server 1 yaitu 192.168.88.2. Kita apply, lalu oke, kita tambahkan satu lagi. Server 2 mydomain.com. Oh iya, IP-nya yaitu 192.168.8841 gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ya sudah benar ya. Kalau udah kita apply lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu bisa kita lakukan konfigurasi agar nantinya ketika klien ingin akses ke server yang ada, kita bisa menggunakan nama domain. Jadi, perlu kita ketahui, kita sudah membuat domain ini sifatnya domain lokal. Jadinya tidak akan di-result ke internet. Kita sebelum ping kita ganti dulu DNS-nya jadi DNS 192.168.88.1. Kita coba show IP. Kita
coba dulu ping server 1 melindungi bisa. Nah, tadi kan kita sudah mencoba konfigurasi DNS server. Nah, selanjutnya yaitu action redirect pada jenis DSTNet. Jadi, redirect itu merupakan action yang terdapat pada tipe DSTNet, di mana pada DSTNet action yang umum digunakan ada yang namanya DSTNet dan redirect. Untuk bagian DSTNet itu bisa digunakan ketika akan akses jaringan lokal dari internet. Jadi, gambarannya adalah seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, ada pengguna di internet ingin akses ke klien kita, maka router akan melempar keluar. Melempar keluarnya yaitu ke web server Apache kita. Jadi, istilahnya third party. Melempar tapi ke router, akan tetapi ke redirect itu bisa digunakan ingin memberikan traffic ke router itu sendiri. Jadi, paket akan diarahkan ke router sendiri. Jadi ketika kita buka Windows kita buka menu firewall, lalu NAT, terus di bagian action ini kita pilih yang DSTNet. Untuk addressnya kita spesifikasikan mau dilempar ke mana. Tapi kalau redirect addressnya gak ada karena emang paketnya akan dilempar ke router itu sendiri. Jadi kalau kita ambil contoh kasus menggunakan DNS server, jadi ketika klien petisi klien ingin akses ke DNS atau domainnya ke web server atau domainnya ke server 1, maka si router itu akan melakukan action redirect. Jadi paketnya akan ditujukan ke router itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.